Malaysia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Malaysia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Malaysia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu. Apa kabar semua? Malam hari ini pastinya teman-teman sudah nggak sabar untuk belajar bareng ya malam hari ini. Malam hari ini malam yang spesial Bapak Ibu karena kita akan belajar dari sosok mentor yang sangat luar biasa. Beliau adalah mentor kami semua, Bapak Firman Apandi Bapak Ibu. Malam hari ini beliau akan men-sharingkan training yang sangat luar biasa pastinya untuk kita semua. Dan pastinya kita akan belajar banyak malam hari ini dan temanya sangat luar biasa sekali ini. Merubah konsumen menjadi leader aktif gitu ya. Jadi bagaimana merubah konsumen menjadi leader aktif. Karena semuanya kita sebelum join di Wikinara kita sebagai seorang konsumen Bapak Ibu ya. Namun Wikinara ini luar biasa. Konsumen yang bisa berpartner dengan Wikinara. Namun bukan hanya berhenti di konsumen atau menjadi seorang member biasa, tapi menjadi leader yang aktif dan akan dibongkar malam hari ini sama Pak Firman Apandi. Pak Firman Apandi, apakah sudah masuk? Selamat malam, Pak. Halo, malam Pak. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, karena Pak Firman sudah masuk ya, kita berikan aplaus yang luar biasa dari rumah kita masing-masing dan pastinya turunkan ego Bapak Ibu malam hari ini karena kita akan belajar banyak hal dari Pak Firman. Dan pastinya informasi malam hari ini akan mencerahkan kita semua. Dan ada kabar baik yang nanti akan dibagikan sama Pak Firman. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yu. Suaranya ini mendal-mendal nggak? Mendal Pak. Bentar. Salah satunya mungkin dimatiin Pak. Cek. Jelas Pak. Sudah oke, Pak? Sudah oke Pak. Siap. Suara saya jelas? Jelas Pak Firman. Oke, jelas ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, jadi malam hari ini kita sharing-sharing. Jadi saya akan coba sharingkan tentang pengalaman saya dalam membangun bisnis networking selama 20 tahun ini. Ya, jadi banyak orang berpikir bahwa bisnis MLM ini susah, ya. Nah, susah dibandingkan apa dulu? Jadi sebetulnya tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah, tergantung bagaimana pola kita mengerjakannya. Kalau pola mengerjakan kita dengan cara yang benar dalam konsep bisnis tersebut, dalam industri tersebut, tentunya akan ada banyak kemudahan. Ya, tantangan ujian dalam satu bisnis itu pasti. Jadi jangan berharap, kalaupun misal Bapak Ibu sudah tahu teknisnya, ya, jadi misalnya Pak, saya sudah tahu teknisnya lengkap nih bisnis. Bentar. Saya sudah tahu teknisnya persis, saya sudah tahu bagaimana cara menjalankannya, triknya, tipsnya, tapi kenapa kok masih belum berkembang bisnis saya? Nah, Bapak Ibu, pada saat kita sudah menjalankan dengan pola kerja yang benar, Anda sudah tahu ilmunya,
Anda sudah tahu ilmunya, Anda sudah menjalankan pola-pola kerjanya dengan cara yang benar, pastinya tetap akan ada tantangan, pastinya tetap akan ada ujian dalam bisnis kita. Di bisnis manapun. Jadi bukan hanya bisnis MLM, bukan hanya di industri multilevel, di semua bisnis Bapak Ibu. Anda mau bisnis kuliner, Anda mau bisnis fashion, Anda mau bisnis butik, Anda mau bisnis pertambangan, dan seterusnya, itu pasti ada tantangan-tantangannya. Ya, nah, itu pada saat mereka sudah menjalankan dengan konsep yang benar, dengan mindset yang benar. Itu masih ada tantangan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana kita menjalankan bisnis, kita ingin berhasil dalam dunia bisnis. Hari ini kita konteksnya membahas Wikinara, kita ingin berhasil membangun Wikinara, tapi kita tidak tahu ilmunya dalam bisnis tersebut. Oke? Bagaimana kita bisa berhasil dalam Wikinara, tapi kita tidak tahu ilmunya di bisnis tersebut. Otomatis itu memudahkan Anda untuk gagal. Ya, itu memudahkan kawan-kawan buat gagal di usaha ini. Walaupun sebetulnya tidak ada yang gagal di bisnis MLM. Kenapa? Karena tidak ada ruginya. Kenapa? Karena Anda bergabung, belanja produk 2 juta kah, 3 juta, ada yang mungkin 9 juta, ada yang mungkin 21 juta, Anda tidak rugi. Kenapa? Karena dapat manfaat produk. Teman-teman pada saat bergabung dapat manfaat produk, yang diminum produknya sehat. Nah, tapi pada saat menjalankan usahanya, di tengah jalan mungkin timnya rontok, ya, di tengah jalan mungkin bisnisnya nggak berkembang, banyak grup yang hilang, dan sebagainya dengan permasalahan di bisnis multilevel. Itu memang akan Anda alami. Jadi, saya tidak pernah melihat semua leader MLM yang berhasil, yang hari ini mereka terima income puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, tidak ada grupnya yang hilang, tidak ada grupnya yang rontok, pasti ada Bapak Ibu, itu hukum alam. Ya, itu hukum alam dalam satu bisnis. Nah, kenapa di bisnis multilevel seperti tabu, seperti kok banyak banget ya di bisnis MLM ini yang gagal? Karena itu diomong-omongkan. Karena diomong-omongkan, Bapak Ibu. Kalau di bisnis luar sana nggak diomongin, mereka nggak akan cerita bahwa bisnisnya gagal. Contoh misalnya, Anda pernah buka bisnis restoran, gagal, nggak diomong-omongin kalau gagal. Ya, karena memang itu niatnya sendiri, itu inisiatifnya sendiri. Nah, pada saat kita menjalankan bisnis MLM, kalau gagal terkadang diomongin. Pada saat di prospek, Anda prospek, ya pada saat ada prospek calon member Anda prospek dan mereka gagal, mereka mungkin akan cerita, saya gagal di bisnis A, saya pernah gagal di bisnis B, C dan seterusnya. Itu diomongin. Karena sering diomongin, kayaknya menurut kita tuh banyak banget yang gagal di MLM. Padahal sebetulnya di semua bisnis sama, Bapak Ibu. Oke, di semua bisnis yang gagal itu banyak. Prosentasenya banyak, lebih banyak yang sukses atau lebih banyak yang gagal. Lebih banyak yang gagal dalam semua bisnis. Orang buka usaha restoran, kuliner, lebih banyak yang rame atau enggak? Yang enggak, Bapak Ibu sekalian. Orang usaha di dunia pertambangan, lebih banyak yang berhasil atau lebih banyak yang enggak? Lebih banyak yang enggak, lebih banyak yang ketipu. Orang bisnis di dunia investasi, lebih banyak yang gagal juga. Nah, ternyata surveinya, prosentase orang yang berhasil dan tidak rugi di bisnis MLM itu sebetulnya lebih besar daripada prosentase bisnis di luar sana. Ya, catat ini Bapak Ibu. Prosentase, ini ada surveinya. Prosentase statistik keberhasilan di multilevel itu lebih besar daripada di bisnis konvensional. Kenapa? Karena memang orang pada saat menjalankan itu sudah pernah terima bonus. Terkadang mereka sudah balik modal. Mereka nggak gagal. Anda mungkin yang mengira mereka gagal dalam menjalankan usaha multilevel, mereka nggak gagal. Mereka sudah balik modal, bahkan sudah bisa dikatakan profit. Ya, beberapa dari Anda di sini ada berapa peserta nih? 148. Saya ingin tahu, siapa yang kira-kira sudah balik modal dari Wikinara? Ketik angka 2. Ya. Siapa yang sudah balik modal dari Wikinara? Wah, banyak banget. 2, 2, 2, 2, 2, 2 seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita survei lebih lanjut Bapak Ibu, kalau kita kaji lebih lanjut, sebetulnya ini bisnis banyak yang berhasil daripada yang gagal. Kalau konvensional dibandingkan konvensional, prosentasenya statistik yang lebih banyak berhasil di bisnis networking Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kenapa kok sepertinya banyak yang gagal di MLM? Karena diomongin. Karena mereka cerita.
Ya, karena mereka ceritanya ke Anda yang prospek. Yaitu Anda nggak pernah ngajak teman-teman Anda bisnis partner kuliner kan misalnya, atau bisnis baju. Yuk bro, kita kerjasama bisnis baju. Ya, karena apa? Karena Anda bisnis sendiri, tidak ngajak-ngajak orang. Anda cuma nyari konsumen. Nah, di bisnis MLM aktif, kita memang ajak berpartner, konsepnya networking. Ada penolakan member Anda yang mereka cerita bahwa saya pernah gagal di plan bisnis A, bisnis B, bisnis C. Sering-sering dengar seperti itu, akhirnya kok banyak banget yang gagal di MLM, sebetulnya tidak. Statistiknya, lebih banyak orang berhasil di MLM daripada bisnis konvensional, apalagi investasi. Nah, apalagi di bisnis investasi, di konsep investasi. Ya. Nah, sekarang kita mau sharing Bapak Ibu. Jadi kita mau sharing bagaimana caranya kita merubah konsumen menjadi leader aktif. Ya, bagaimana caranya kita merubah konsumen-konsumen kita menjadi leader aktif. Karena memang kita butuh leader. Anda butuh leader Bapak Ibu. Anda butuh tim kalau Anda ingin berhasil di bisnis MLM. Suksesnya sukses fenomenal. Bukan sekedar berhasil saja, tapi ingin sukses yang fenomenal. Yang ingin punya income belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bahkan ingin semua terima, semua reward yang dibikin Nara, bahkan ingin diambil semua. Caranya bagaimana? Mau tidak mau, Anda harus punya tim. Anda harus bangun tim. Tidak bisa dengan sendirian. Kalau mungkin Anda hanya ngejar bonus 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta, sendirian oke gitu, masih bisa. Tapi kalau sudah ingin bonus belasan puluhan juta, ratusan juta, Anda ingin ngejar mobil Stargazer sebelum April, Anda ingin ngejar itu mobil luxury car-nya, Anda ingin ngejar rumahnya, tidak bisa dengan sendirian Bapak Ibu. Butuh tim, butuh membangun tim. Nah, konsumen itu bisa menjadi tim Anda. Ya, konsumen itu bisa jadi leader aktif Anda. Itu paling gampang diolah daripada mengolah orang yang negatif. Lebih mudah mengolah konsumen. Ya, catat ya. Daripada mengolah orang yang negatif, Anda prospek dia negatif dengan MLM, lebih mudah mengolah konsumen menjadi leader aktif. Oke? Jadi, leader aktif itu banyak awal kali dimulai dari konsumen. Ya, nanti pada saat Anda sudah mungkin menjalankan bikinara secara konsisten, serius, Anda akan ketemu nanti. Ya, yang mereka mungkin testimoni dulunya saya konsumen, dulunya saya hanya pemakai, tapi setelah melihat potensi bisnis, setelah melihat pertemuan, di follow up oleh leader saya, sekarang saya aktif. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa terima bonus sekian puluh juta, ratusan juta, saya bisa terima mobil, saya bisa terima mobil mewah, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita mulai. Tadi masih buka Dimah. Pak Yu masih semangat Pak Yu? Dahsyat. Mana Pak Yu nih? Semangat Sambil dong. nanti kita diskusi ya. Saya mau ajak teman-teman diskusi, terutama yang sudah terima reward atau mungkin ruginya. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk merubah konsumen jadi leader aktif? Pertama kali adalah jadilah leader dulu. Ya, pertama kali adalah Anda harus jadi leadernya dulu. Bagaimana kita bisa rubah konsumen kalau kitanya nggak leader Bapak Ibu? Kitanya konsumen juga. Konsumen itu kan pasif. Ya, konsumen kan pasif Bapak Ibu. Gimana kita bisa merubah orang yang pasif menjadi aktif? Tentunya Anda butuh aktif dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya Anda butuh aktif dulu. Anda harus jadi seorang leader dulu. Pak, saya ini kan masih platinum atau bahkan bronze. Apakah saya bisa dikatakan leader? Bapak Ibu, leader itu tidak bicara peringkat. Leader itu bicara sikap. Leader itu bicara secara personalnya. Anda bisa menganggap Anda leader walaupun Anda belum punya tim. Ya, karena golden rules-nya di usaha ini, di bisnis ini adalah ini bisnis saya, ini bisnis Anda. Itu golden rules-nya. Aturan emasnya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan bisnis upline Anda, apalagi ini bisnis crossline Anda atau bisnis tim Anda. Ini adalah bisnis Anda. Jadi kalau Anda ingin merubah konsumen jadi seorang leader, Anda butuh aktif dulu. Ya, Anda butuh jadi seorang leader dulu. Bagaimana caranya?
kita bisa mengaktifkan orang, ya, bagaimana kita bisa memfollow up orang kalau kitanya sendiri nggak aktif, akan sangat susah sekali Bapak Ibu. Karena orang lain akan lihatnya Anda. Oke? Nah, jadi golden rules-nya adalah ini bisnis saya. Ini bisnis Anda sendiri yang jadi pemimpinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, banyak orang pada saat nanti Anda jalankan usaha ini ya, banyak orang kadang menyalahkan, Pak, saya ini nggak disupport sama upline saya nggak disupport sama leader saya, Pak. Jadi saya bangunnya sendirian. Bapak Ibu, upline Anda tidak bertanggung jawab terhadap suksesnya Anda. Mereka paling peduli pada sukses Anda, tapi mereka nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab untuk sukses Anda adalah Anda pribadi sendiri. Karena kita nggak bisa menggantungkan impian kita pada orang lain. Ya, Anda tidak bisa menggantungkan impian Anda pada upline Anda. Impian Anda itu dari motivasi diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi ada orang yang punya pemikiran seperti tadi yang saya sampaikan. Saya ini nggak bisa berhasil Pak di Wikinar karena tim saya tidak good tim saya tidak tim playernya nggak jelas, tim player saya nggak mensupport, ya. Downline saya nggak ada yang mau diajak kerjasama. Bukan Bapak Ibu, bukan itu semua. Semuanya tergantung dari diri kita pribadi. Kalau semisal Anda sudah punya pikiran bahwa ini bisnis Anda nggak peduli atasnya seperti apa, entah upline-nya Anda hilang, upline-nya nggak aktif, tim Anda itu pertapa gitu ya, pergi tanpa pamit, timnya banyak hilang semua, nggak peduli. Yang penting bagaimana saya ke depan, bagaimana saya menggerakkan bisnis saya, bagaimana saya akan mencari tim-tim yang baru, bagaimana saya akan mengolah tim saya yang sekarang yang ada untuk kebesaran tim saya ke depan. Seperti itu. Seorang leader yang aktif, ya, mereka tahu mereka harus punya mentalitas sebagai seorang pengusaha. Nah, mentalitas seorang pengusaha bagaimana Bapak Ibu? Mereka siap berproses. Mereka siap berproses untuk sukanya, untuk dukanya. Ya, mereka siap berproses untuk masalah-masalah yang terjadi dalam bisnis yang mereka jalankan hari ini. Mereka semangat dalam kondisi apapun, walaupun mungkin pernah drop, walaupun mungkin pernah down. Karena manusia itu dalam kondisi down itu normal. Karena kita punya mentalitas, kita punya hati, terkadang kita capek, terkadang kita jenuh, tapi mental sukses itulah yang dipentingkan. Mental sukses itu yang penting Bapak Ibu. Pada saat kita drop, pada saat kita down, ya, yang membuat kita bangkit lagi itu karena kita siap berproses. Karena memang kita punya mental pengusaha Bapak Ibu. Makanya sering saya katakan, sering saya sampaikan pada teman-teman, orang kalau semangat pada saat kondisi yang normal, ya, orang kalau mereka semangat pada saat bisnisnya growth, mereka semangat, itu normal. Itu semua orang bisa. Tapi pada saat kondisi bisnisnya lagi turun, pada saat kondisi bisnisnya lagi drop, pada saat mungkin timnya lagi nggak bertumbuh, pada hilang semua, tapi mereka berusaha untuk semangat, itu leader Bapak Ibu. Ya, karena pasti akan terjadi kondisi di mana hati kita itu jenuh, kita down tiap harinya, karena mungkin kesibukan, karena mungkin aktivitas sehari-hari, masalah tiap hari yang datang pada diri kita, itu mungkin membuat kita itu drop, atau mungkin comfort zone, zona nyaman. Tapi yang buat kita bangkit lagi, karena tadi kita punya mental sukses, mereka tahu kalau semisal kondisinya terus seperti ini, nggak semangat, hancur ini semua bisnis. Tidak bisa mencapai impian-impian kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi, seorang leader mereka siap untuk suka, tapi siap juga pada saat mereka berduka. Mereka siap berproses. Sadari bahwa ini bisnis butuh proses. Di bisnis manapun, seorang pengusaha, mentalitas seorang pengusaha, mereka tahu bahwa mereka bangun bisnis sekarang, mereka mungkin berinvestasi selama setahun, 2 tahun, mereka belum terima hasil, itu nggak masalah. Tapi yang mereka tahu bahwa bisnisnya bertumbuh, bahwa mereka tiap harinya mereka bertumbuh secara skillnya, mereka dapat experience-nya, mereka dapat pengalamannya, mereka dapat ilmu-ilmu yang baru untuk bisnis-bisnis yang sedang mereka jalankan. Ya, itu mentalitas seorang pebisnis. Nah, sama pun juga di Wikinara. Sadari bahwa Wikinara ini bukan bisnis bim salah bim, bukan bisnis yang sekarang jalan 2 bulan ke depan langsung tahu-tahu booming gitu, langsung tahu-tahu bisnisnya berkembang. Bukan Bapak Ibu, butuh dikerjakan. Dan pada saat sudah dikerjakan pun akan ada tantangannya, itu normal. Dikerjakan aja ada tantangannya, apalagi nggak dikerjakan. Sudah pasti nggak jalan itu bisnis. Jadi memang
perlu disadari bahwa ini bisnis butuh proses. Sama dengan bisnis di luar sana. Ya, sama dengan bisnis di luar sana, di mana mungkin prosesnya nggak hanya butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Terkadang mereka balik modalnya mungkin butuh waktu 2 tahun, 3 tahun. Mereka berinvestasi besar di sana, tapi mereka sadar bahwa ini bisnis, saya butuh bertahan. Sampai mungkin nanti di satu titik mereka menentukan, wah bisnis saya nggak jalan nih, saya harus pindah bisnis lagi, saya harus coba berkreativitas untuk bisnis yang lain. Tapi mereka harus berikhtiar dulu dengan cara kerja yang benar. Sama pun dengan Wikinara. Makanya mungkin pernah kita sampaikan, mungkin juga Pak Fili pernah sampaikan, leader-leader Anda pernah sampaikan, kasih waktu, jalankan Wikinara 2 tahun. Jalankan Wikinara 2 tahun, ikuti pola kerja yang benar, ikuti kurikulum dari Wiki Academy. Kalau memang 2 tahun belum menghasilkan, ya tinggalkan, cari usaha yang lain. Fair kan? Jadi 2 tahun kerjakan, ikuti pola kerja yang benar, ikuti kurikulum-kurikulum yang disediakan oleh Wiki Academy, roadmap programnya apa, Anda coba kejar, ternyata 2 tahun belum signifikan, Anda bisa mungkin meninggalkan. Anda mungkin sudah bisa berpikir, kayaknya mungkin saya harus coba usaha yang lain untuk mewujudkan impian-impian saya. Tapi ikhtiar dulu, dikerjakan dengan pola kerja yang benar dulu. Ya, nah kami melihat selama 11 bulan ini banyak orang mengerjakan, banyak leader-leader Anda nih, leader-leader Anda yang mereka mengerjakan dengan pola kerja yang benar. Dengan keterbatasan Wikinara pada saat di awal, sekarang ini income-nya sudah bisa ratusan juta. Banyak leader-leader yang income-nya ratusan juta, total income-nya ratusan juta, banyak sekali Bapak Ibu. Yang mereka sudah terima reward, bahkan mobil. Padahal baru 11 bulan. Bagaimana Anda bisa bayangkan ya, bagaimana kalau misalnya itu dibangun selama 2 tahun, 3 tahun, wah, itu bisa income-nya per bulannya bisa ratusan juta, total income-nya mungkin sudah miliaran. Oke, jadi bangun mentalitas sebagai seorang pengusaha, kita butuh siap berproses. Ya. Siap berproses, bukan banyak protes. Jadi leader itu siap berproses, bukan banyak protes. Terus berarti berinvestasi. Investasi waktu dan mungkin investasi biaya operasional. Saya tidak bahas untuk berinvestasi bergabung di Wikinara ya, itu tergantung kita semua. Jadi ada bergabung mungkin di Platinum, plus Aero Trip, ada yang 3HU, ada yang 7HU. Ya, makin Anda berani berinvestasi lebih, saya percaya power Anda lebih maksimal, Anda bisa lebih confidence, Anda lebih percaya diri, dan saya percaya pertumbuhan timnya bisa lebih maksimal karena duplikasinya dari Anda pribadi sudah percaya diri dengan usaha ini. Ya, saya melihat teman-teman yang mereka bergabung priority 21 juta bahkan lebih ya, ada yang bergabung 31 hak usaha seperti itu, mereka percaya diri Bapak Ibu, dan pertumbuhannya signifikan, pertumbuhannya luar biasa. Ada yang dalam waktu 1 bulan ini sudah tembus cruise, ya, ada beberapa orang sudah tembus cruise. Thailand sudah cukup banyak. Kenapa? Karena mereka bergabung dalam paket yang besar. Ya, akhirnya duplikasinya juga besar. Oke, bagaimana kita bisa closing orang besar? Bagaimana Anda bisa closing orang priority kalau Anda bergabungnya bronze? Oh, nggak mungkin. Ya, jadi bagaimana kita bisa closing orang priority kalau kita aja sendiri belum bergabungnya di paket priority misalnya? Apalagi bronze. Akan sangat susah sekali meyakinkan orang untuk bergabung di paket yang besar. Ya, nah berikutnya adalah kalau Anda merasa bahwa ini bisnis Anda butuh harus membentuk leader juga. Bentuk orang menjadi leader seperti Anda. Ingat, Anda butuh tim. Ya, kalau semisal kita jalan bisnis ini bukan bisnis sprint Bapak Ibu, bukan ibarat lari sprint, tapi bisnis ini adalah lari maraton jarak jauh. Nah, karena lari maraton jarak jauh itu kita butuh tim. Untuk mengejar reward-rewardnya di Wikinara, Anda butuh tim. Anda butuh tim player yang banyak. Ya, kalau untuk kristal 20 poin kiri kanan itu mungkin sendirian bisa. Tapi pada saat mungkin ke jet 20 poin kiri kanan untuk ke jet 100 poin kiri kanan. Nah, ini kalau sendirian effortnya luar biasa, susah. Walaupun bisa karena akumulasi. Ya, tapi pun kalau Anda tembus jet 100 poin kiri kanan untuk ngejar ke Ruby 300 poin kiri kanan dan Sapphire 1000 poin kiri kanan, kalau tidak pakai tim rasanya berat banget Bapak Ibu sekalian. Karena itu butuh bangun tim. Anda butuh bangun leader juga. Anda butuh mencetak leader juga.
Tapi bagaimana Anda bisa mencetak leader, Anda bisa bangun tim Anda sebagai seorang leader kalau Andanya sendiri belum merasa sebagai seorang leader. Jadi pastikan bahwa diri Anda, ya, imani bahwa diri Anda, saya ini seorang leader. Saya harus jadi seorang leader. Saya harus pegang bisnis saya harus tanggung jawab dengan bisnis saya, ini bisnis saya, besar kecilnya bisnis saya tergantung saya. Harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah punya pikiran seperti itu, insya Allah Anda akan punya tim yang akan punya pikiran yang sama seperti Anda. Mereka juga jadi leader, karena melihat Anda sebagai seorang leader juga. Ya, sadari bahwa ini bisnis duplikasi, ya, duplikasi baik dicontoh 20%, duplikasi buruk dicontoh 80%. Kita sudah mencontohkan hal yang baik saja, kadang-kadang dicontohnya cuma 20%. Apalagi kita mencontohkan hal yang buruk. Itu lebih gampang dicontohkan terkadang. Ya. Nah, terus jadikan, kalau sudah punya pikiran seperti tadi, jadikan konsumen Anda sebagai member. Jadi, pertama, Anda harus jadi seorang leader dulu, kalau ingin jadi konsumen Anda aktif. Ya, berikutnya, jadikan konsumen Anda member. Jangan jadikan konsumen Anda hanya sekedar beli produk, produknya Anda masukkan ke poin Anda. Daftarkan sebagai seorang member juga. Daftarkan konsumen Anda sebagai seorang member. Mereka beli satu produk, sudah jadi member, Anda bisa daftarkan. Itu penting Bapak Ibu. Jangan hanya diambil uangnya saja, setelah itu Anda belanja, masukkan ke poin Anda. Masukkan ke, mungkin Anda punya pelanggan ya, mereka beli WKS 4. Ya, mereka beli WKS 4. Anda punya 1 juta itu omset. 1 jutanya dipakai untuk buka HU misalnya. Ya, atau mungkin untuk buat Anda upgrade. Ya, saran saya, jadikan konsumen Anda member, registrasikan member Anda. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak cerita pada saat orang ditawarin, ya ditawarin kalau misalnya mereka hanya konsumen, terus ternyata ada, ini banyak nih cerita-cerita seperti ini. Terus ternyata di rumahnya datang saudaranya ngelihat produknya Wikinara seperti itu, terus saudaranya nawarin, loh kamu minum Wikinara, konsumsi Wikinara, WKS atau WKX, atau mungkin kromosom dan sebagainya. Iya, saya belanja di sana. Sudah member belum? Belum, saya hanya belanja aja. Yaudah member di saya aja. Akhirnya belanjanya di saudaranya, bukan di Anda. Padahal mereka beli produknya dari Anda. Jadi pastikan mereka daftar juga. Dan Anda bisa sampaikan ke depan, kalau misal nanti belanja, ini ID Anda tinggal order di sini, atau bisa titip lewat saya, nanti saya masukkan di pembelanjaan Anda. Saya bisa upgrade-kan di poin-poin Anda, bisa bahasakan dengan hal yang tadi Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya contoh ya, misalnya Anda punya konsumen ibu-ibu gitu ya, Bu, nanti kalau misal Ibu belanja produk lagi, ini Ibu sudah terdaftar jadi member, karena Wikinara ini beli satu produk saja sudah member, berarti Ibu sudah member karena beli 2, 3, atau 4 produk, atau hanya satu produk misalnya. Nanti kalau misalnya Ibu belanja produk lagi, nanti bisa masuk di ID-nya Ibu. Nah, nanti kalau itu belanja terus, Ibu belanja, bisa-bisa nanti Anda bisa dapat bonus. Bonusnya lumayan, bisa buat beli produk, jadi bisa beli produk gratis. Nah, kita bisa sampaikan seperti itu. Sambil ingat kan, pada saat kita menjalankan Wikinara, mereka bergabung, ya, otomatis mereka termasuk di jaringan Anda, di jalur distribusi Anda. Nah, pada saat ada orang yang bergabung berikutnya, bisa jadi orang itu kan di bawahnya konsumen Anda, betul tidak? Ya, bisa jadi orang itu bergabungnya di bawahnya konsumen Anda. Ya, tanpa disadari pada saat tim ini mungkin jalan, ya salah satu jalur itu jalan, Anda bisa nanti follow up Bapak Ibu. Anda bisa follow up konsumen Anda. Ya, Anda bisa follow up konsumen Anda, nah di sini. Ya, Anda bisa follow up secara berkala konsumen Anda. Follow up by moment. Sambil Anda bisa bangun dream konsumen Anda Bapak Ibu. Jadi, misalnya nih, Anda punya konsumen yang sudah join, terus Anda kan tetap bangun. Anda seorang leader, tentunya Anda juga mungkin bangun tim. Ya, karena tim kita, Anda hanya bangun 2 jalur, bisa jadi konsumen Anda dapat spill over dari Anda, betul ya? Mudah-mudahan paham dari yang saya sampaikan ini. Nanti saya coret-coret juga. Jadi, ini konsumen Anda, terus ada spill over di bawahnya, ternyata yang di spill over ini, di bawah konsumen ini jalan. Tim Anda ini jalan. Ya, Anda bangun satu jalur tersebut, Anda bisa follow up. Anda bisa screenshot. Ya. Itulah kenapa pada saat kita registrasi member baru, Anda bisa buatkan password kan? Anda bisa buatkan password untuk akun member Anda. Jadi Anda bisa login kan.
Anda bayangkan Bapak Ibu pada saat misalnya dia sudah punya tim, misalnya di bawahnya ada spillover satu atau dua orang, Anda bisa follow up, Bu, di jalur satu Ibu, jalur kiri Ibu atau jalur kanan ya, salah satu jalurnya ya, seperti itu. Di jalur satu Ibu ini sudah ada tim. Ya, bayangkan Bu, Ibu belum ngapa-ngapain aja sudah punya tim nih. Nah, bayangkan nanti kalau misal Ibu punya teman, Ibu punya kawan, saya coba bantu presentasi, nanti kalau mereka bergabung, Ibu bisa di tim satunya. Nah, ini kalau dua tim ini jalan, bonusnya lumayan, Bu. Sambil Anda follow up. Bonusnya lumayan. Kan nanti kalau terima bonus lumayan bisa beli produknya Wikinara gratis. Karena beli produknya dari bonusnya Wikinara. Ya. Anda bisa sampaikan seperti itu. Jadi kita bisa follow up by moment. Terus kalau misalnya ada program promo, Anda bisa bantu follow up juga. Misalnya promo kalau beli beli platinum dapat kemarin dapat serum, atau mungkin suatu saat mungkin ada promo lagi, sponsor 4 dapat bonus 500.000 atau apakah seperti itu, atau mungkin program reward. Anda bisa follow up by moment. Ya. Tentunya pada saat misalnya ini konsumen Anda nih, konsumen Anda nggak aktif, terus satu jalur itu terbangun dan besar, ya, Anda bisa follow up juga. Anda screenshot misalnya timnya sudah besar, omsetnya sudah besar, atau mungkin kalau misalnya dia sudah aktivasi plan C, ya ini penting pastikan dia juga aktivasi plan C karena reward itu salah satu trigger follow up yang bagus untuk member. Bu, ini satu tim Anda, satu jalur Anda itu poin rewardnya sudah 50. Wah, ini luar biasa besar nih perkembangan jalur ini, Bu. Kalau misalnya nanti di sini di sebelah kanannya ada 20 poin, ini bisa kristal, dapat reward 1 juta. Ya. Atau mungkin bisa di follow up dengan program reward. Satu poinnya satu jalurnya sudah 20 poin, 20 poin trip. Ini kalau 30 poin kiri kanan itu bisa terima reward Thailand, nanti ada reward cruise. Anda bisa follow up secara berkala. By moment. Jadi waktu pertemuan timnya jalan, Anda bisa follow up. Ada screenshot Anda kirimkan. Wah, luar biasa nih Pak. Satu jalur Bapak sudah besar banget. Ini kalau misal kita bisa koordinasi nih, kita bisa bangun jalur satunya. Wah, itu bonusnya sudah jalan terus tuh. Seperti itu. Ya, Anda bisa buka akunnya. Karena itu pada saat Anda registrasi kan Anda tahu passwordnya. Pak, kalau passwordnya sudah diubah gimana? Ya Anda tinggal screenshot dari pohon jaringan Anda. Kan kita bisa lihat ID-nya dia apa. Ya, kan ada jumlah orang itu. Di akun kita kan ada jumlah orang. Di jumlah orangnya berapa orang. Member itu nggak ngerti jumlah orang berapa banyak yang bisa membuat gerak. Anda bisa edifikasi aja. Walaupun jumlah orangnya hanya 3 atau 5, yang penting edifikasi Anda bagus, itu bisa tergerak Bapak Ibu sekalian. Itu konsumen. Karena dia nggak ngerti yang dibutuhkan tim kiri kanan ini berapa banyak orang. Gitu. Walaupun hanya 2 orang di timnya, ini konsumen nih, di bawahnya ada 2 orang. Walaupun sudah ada 2 orang, kelihatan kan ada bulat-bulat gitu kan di bawahnya dia, itu bisa membuat konsumen tergerak terkadang. Karena dia berpikir, oh, saya ini belum ngapa-ngapain ya, tapi sudah punya orang di bawahnya. Bagaimana kalau saya ngapa-ngapain? Kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimana tinggal kita mengedifikasinya, bagaimana kita mempromosikannya. Karena itu follow up-nya by moment. Kalau memang 2 belum tergerak, ya Anda bangun lagi jalurnya. Sampai mungkin poinnya besar, poinnya berkembang, omsetnya mungkin puluhan juta, ratusan juta, atau mungkin poin reward-nya Anda bisa screenshot kan. Karena banyak konsumen bergerak dari arah sana. Yang mereka akhirnya jadi leader. Mereka lihat potensinya. Wah, luar biasa ya. Satu jalur saya poinnya sudah 50, udah 100. Ini kalau bisa dikembangkan di satunya, Anda sampaikan, ini kalau misalnya dikembangkan di satu jalurnya nih, itu ada 20 poin sudah kristal, 30 poin ada trip reward. Kalau ketemu satu orang yang bagus nih Pak di sebelah kanan, nanti saya bantu untuk nemuin orangnya. Anda tinggal coba kenalin teman-temannya ke saya, kawan-kawannya kenalkan sama saya bantu presentasi, kalau orang yang bergabung taruh di sebelah kanan, seperti itu. Minimal hal tersebut bisa merespon dia untuk coba gerak. Ya. Nah, bayangkan kalau misal ini tim Anda, ini jalur, walaupun cuma 2 nih, walaupun cuma 2 orang, konsumen punya 2 orang. Ternyata dari hal tersebut dia tergerak Bapak Ibu untuk jalan. Dia bangun kanannya ternyata bertumbuhnya lebih cepat. Itu. Dia akan tetap bangun kiri kanannya nanti. Ya, dia akan tetap bangun kiri kanannya karena sudah tergerak untuk jalan. Itu. Ingat, banyak leader yang awal mulanya dari konsumen. Karena mungkin mereka coba produk dulu, mereka ingin tahu rasanya produk, ya.
walaupun belum tahu potensinya. Nah, Anda yang mengulik potensi dari bisnisnya dia, yang sudah awal kali Anda bantu. Ya. Nah, pada saat itu Anda bisa arahkan ke pertemuan offline. Anda bisa arahkan ke pertemuan offline, kenalkan dengan leader aktif Anda, di situ Anda akan dibantu follow up nanti. Ya, di situ Anda akan dibantu follow up oleh leader Anda akan diedifikasi oleh leader Anda di depan konsumen Anda. Bisa jadi mereka tergerak dari pertemuan offline, dari ketemu leader Anda, mereka melihat. Kalau Zoom mungkin orang abai ya, terkadang hanya mungkin lihat, terus mungkin lihat-lihat seperti itu. Bisa aktif, bisa. Ya, tapi kalau offline itu mereka lebih kena. Kerasa auranya, kerasa antusias dari peserta, dari audiens yang lain, itu bisa membuat orang tergerak. Banyak konsumen yang datang di pertemuan offline, entah itu WOP, Grand WOP, mereka tergerak dan jadi aktif. Ya. Nah, terus Anda juga bisa ciptakan momen. Jadi kalau memang follow up by momen ini belum mendukung, Anda bisa ciptakan momennya. Anda bisa kasih challenge Bapak Ibu buat konsumen-konsumen Anda untuk biar mereka jalan. Challenge-nya dari mana? Reward-nya dari siapa? Dari Anda yang bikin. Anda bisa tahu hitung-hitungannya mungkin. Misal, Anda punya tim nih, satu jalur konsumen Anda besar. Ini kebetulan tim kecil Anda. Saya pakai coret-coret ya. Firman Port, sebentar. Oke, jadi misalnya ini Anda nih. Ini konsumen Anda. Ini tim Anda besar di sini misalnya. Loh, miring ya? Miring nggak kelihatannya? Landscape, Mas. Masih landscape, Mas. Masih potlet. Jadi ini Anda. Ini konsumen Anda misalnya. Jalur 1, jalur 2. Tim Anda jalur satunya besar. Ini konsumen Anda. Anda bangun di sini. Ini kaki besarnya. Kaki besar Anda di jalur 1 nih. Di sini kakinya besar, offsetnya besar. Ini konsumen Anda. Anda tahu kalau konsumen Anda bangun di sebelah kanannya, ini tetap menghasilkan pairing buat Anda. Ya, Anda tahu kalau konsumen Anda bangun di jalur kanannya karena di sini sudah terbentuk jalurnya, ada 2-3 orang. Ingat, berapapun orang itu konsumen Anda nggak paham. Ya, berapapun orang itu bisa jadi potensi asal Anda mengedifikasinya, asal Anda bisa mempromosikannya. Kalaupun itu cuma 1 atau 2 orang, itu tetap bisa jadi potensi untuk memfollow up konsumen Anda. Ya, tinggal bahasa kita seperti apa konsumen kita. Kita bisa sampaikan, Pak, sudah ada 2 orang yang jalan, Pak. 2 orang yang ada di tim Bapak, tim Ibu. Ya, itu Pak. Kalau semisal nanti ini berkembang lebih besar, ini orang-orang kan Bapak nggak kenal. Bayangin Pak, Bapak belum ngapa-ngapain saja sudah punya tim. Bagaimana kalau ikut aktif juga? Itu kalau Bapak kembangin di sebelah kanannya, udah terima bonus pairing loh Pak. Terima bonus pairing. Anda bisa kasih challenge ke mereka, Pak. Kalau misalnya Bapak mungkin dalam waktu satu minggu ini ada 2 orang yang bergabung nih, ya ada reward buat Bapak tambahan bonus. Terserah Anda mau kasih apa. Yang penting hitung-hitungannya masuk. Yang penting hitung-hitungannya masuk. Misalnya ini sekali pairing dapat 50.000 nih. Sorry. Kalau dia platinum dapat 200.000. Platinum dapat 200.000. Anda kan dapat 200.000 setiap ada omset masuk. Anda kasih reward misalnya. 1 minggu ini Pak, kalau misal ada 2 orang yang masuk di tim Bapak, ada tambahan reward Pak. Entah itu Anda mau kasih produk, boleh. Yang penting hitungannya masuk buat Anda. Ada mau kasih 200.000, silakan. Yang penting ketemu orang. Ada orang yang aktif. Dia tergerak buat aktif Bapak Ibu. Ingat, 1 orang aktif itu bisa menghasilkan ratusan ribu orang ke depan nanti.
Ya, satu orang aktif, satu orang leader aktif itu bisa menghasilkan leader-leader yang lain. Jadi jangan takut berinvestasi, itu yang tadi maksud saya, seorang pengusaha. Anda tahu hitungannya, Anda bisa kasih challenge untuk konsumen Anda. Kalau memang dia suka produk, kasih produk. Ya, kasih reward, kasih challenge. Anda ciptakan momentumnya. Ya, Anda ciptakan momentumnya kalau memang momentumnya belum ada. Oke? Ini. Bisa jadi mereka tergerak. Kalau belum tergerak gimana? Nggak apa-apa, Anda kan dapat. Pasti akan ada yang tergerak Bapak Ibu. Karena memang konsumen itu akan lebih banyak pada saat tim Anda sudah besar Bapak Ibu. Pada saat tim Anda sudah besar, konsumen itu akan lebih banyak daripada leader, daripada tim. Nah, Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, ingat ini bisnis efeknya duplikasi. Ini bisnis efeknya duplikasi. Pada saat Anda memperlakukan konsumen Anda seperti tadi, ya, Anda follow up by moment, Anda kasih challenge konsumen Anda sehingga dia aktif nanti, dia akan mempelajari pola kerjanya juga. Oh, ternyata saya seorang konsumen bisa loh jadi leader aktif. Dulu saya diperlakukan oleh upline saya seperti ini. Saya juga bisa dong kalau nanti saya punya konsumen, saya perlakukan konsumen saya seperti itu. Jadinya duplikasi. Ya. Dan kalau duplikasinya bagus, terjadi duplikasi, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak konsumen-konsumen yang terjadi di bawah tim Anda, itu nanti akan jadi leader aktif juga, gara-gara Anda memperlakukan konsumen dengan cara yang seperti yang saya sampaikan tadi. Anda follow up konsumen Anda by moment, ternyata konsumen Anda nanti aktif, dan dia nanti juga punya konsumen, dia juga follow up konsumennya mereka dengan cara yang sama seperti Anda melakukan hal tersebut. Oh, itu luar biasa pertumbuhan bisnis Anda. Karena tidak menutup kemungkinan, ya, nggak banyak orang yang bergabung, mereka cuma di awal konsumen. Ada yang mau aktif langsung, ada banyak. Tapi yang jadi konsumen ada banyak juga. Nah, tinggal kita bagaimana mengolah hal tersebut. Ya, pelan dulu. Jadi konsumen itu, ya, konsumen itu Bapak Ibu, yang perlu kita sadari bahwa konsumen kita, konsumen yang ada di tim Anda, ingat, konsumen Anda, mereka juga butuh namanya duit. Mereka juga pasti mau income yang lebih besar, setuju nggak? Konsumen Anda yang hanya konsumsi, mereka juga, saya percaya, mereka pasti ingin hidupnya lebih berkualitas. Saya percaya kalaupun mereka sudah punya income puluhan juta, ratusan juta, mereka tetap ingin aktualisasi diri. Mereka ingin penghargaan mungkin, yang itu bisa didapatkan di Wikinara. Ya, intinya semua konsumen kita itu ingin hidupnya lebih berkualitas, Bapak Ibu. Konsumen-konsumen yang ada di tim kita itu pasti ingin hidupnya lebih baik. Nah, cuma mereka belum klik aja di Wikinaranya, belum tergerak. Kenapa belum tergerak? Belum ada yang gerakin. Karena buat mereka MLM itu susah, itu pikirannya mereka. Buat mereka MLM itu nggak masuk untuk hitungan bisnisnya mereka misalnya. Nggak mungkin bisa berhasil dan sebagainya, itu buat mereka. Nah, Anda butuh menggerakkan konsumen Anda. Dengan cara apa tadi? Follow up secara berkala. Tunjukkan potensinya. Tunjukkan potensi yang ada di jaringannya mereka. Yaitu. Ada salah satu member, dan ini bukan hanya untuk konsumen Bapak Ibu, ini juga untuk member yang mungkin sekedar join, tapi belum jalan. Anda bisa eksploitasi tuh. Anda bisa ulik itu jaringannya. Dia sekedar join nih. Dia sekedar join, belum jalan. Ini timnya sudah bergerak salah satunya. Anda bisa follow up by moment juga. Anda bisa follow up juga. Satu jalur Anda sudah besar tuh. Wikinara sekarang seperti ini. Anda bisa kasih challenge. Kalau misalnya di sini terbentuk tim, Anda bisa kasih reward. Atau kalau misalnya memang ada program reward, ya Anda nggak perlu kasih challenge. Tinggal, ayo sama-sama nih. Ini poinnya sudah terbentuk untuk ngejar kristal, untuk ngejar jet sudah ada 100 poin. Tinggal kita bangun sini sama-sama. Saya bantu. Ini uang semua nih bro. Kalau ini pairing, bonusnya masuk. Ketemu orang yang aktif, 1 atau 2, bisnismu kiri kanan jalan. Ya tinggal nanti kita petakan kita mau kembangkan di daerah mana aja, seperti itu. Anda bangun visinya, bangun dreamnya. Bayangin ya bro, kalau misal ini bisnis jalan, lumayan kan? Dari bisnis ini nanti bisa terima bonus awalnya 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, tahun depan bisa terima reward dan sebagainya. Anda bisa bangun dreamnya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang Anda tahu dreamnya, Anda bisa langsung ulik.
kan pengen nih, katamu kamu kan kamu pengen ganti mobil. Siapa tahu Wikinara ini bisa. Nih potensinya udah kelihatan satu jalurnya jalan. Itu ya. Jadi ini bukan hanya buat konsumen saja sebetulnya, tapi buat member Anda yang baru join, ya semangat baru di awal, terus gak jalan. Member-member pertapa gitu kan. Member pertapa kan pergi tanpa pamit tuh. Gitu. Pertama kali join, semangat, terus tahu-tahu hilang gitu. Nggak apa-apa. Mungkin bisa di follow up bulan depan. Atau mungkin 2 bulan lagi bisa di follow up by moment. Ada program reward, atau mungkin ada promo apa, Anda bisa bantu follow up mereka. Ya, ingat ini bukan hanya buat konsumen, tapi juga untuk leader. Banyak leader yang mereka potensinya belum muncul karena leadernya yang di atasnya belum nunjukin potensi bisnis ini. Terkadang Bapak Ibu, terkadang orang, nih, yang namanya orang, itu mereka potensinya akan muncul. Potensinya akan naik setelah dia tahu hasil. Setelah dia ngelihat hasilnya apa. Orang ini, dia berusaha untuk naikin potensinya. Kalau lihat ada hasilnya. Ya, ingat orang itu akan berusaha untuk naikin potensinya, dan dari potensi ini dia akan berani bertindak kalau mereka tahu ada hasilnya. Nah, hasilnya mungkin mereka belum lihat, belum terima hasilnya di Wikinara, tapi Anda bisa ulik dari pohon jaringan tadi. Anda bangun mungkin jaringannya satu jalurnya sampai terbentuk, Anda gali potensinya. Anda tujuin hasilnya nanti di Wikinara, kalau ini dikembangkan bisa dapat seperti ini. Di situ biasanya potensinya muncul. Oh iya ya, ternyata Wikinara ini bisa nih dapat seperti ini. Ternyata saya belum jalan pun sudah terbentuk nih satu jalur. Bagaimana kalau saya jalan? Itu akan muncul di pikirannya Bapak Ibu. Nah, tapi butuh Anda dorong, butuh Anda gerakkan. Nah, kalau kitanya diam-diam aja, ya nggak bisa. Karena memang ini butuh aktif. Ini kita butuh aktif. Karena itu di awal tadi, aturan di awal adalah ini bisnis Anda sendiri. Kalau Anda ingin mengaktifkan orang, Anda pribadi harus jadi leadernya. Anda pribadi harus jadi leadernya, nggak bisa kita jadi cheerleader, Bapak Ibu. Nggak bisa ikut-ikutan. Pak, saya ikut-ikutan aja deh bikin Nara, sukses oke, nggak sukses nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau mau sukses, kalau mau jadikan tim-timnya aktif, Anda pribadi harus aktif dulu. Anda pribadi harus jadi leader dulu. Nah, tim Anda digerakkan, ulik potensinya dari pohon jaringan Anda. Dari pohon jaringannya dia diulik potensinya. Seperti itu. Anda lihat, Anda pakai cara yang saya sampaikan ini, coba gerakkan Wikinara, jalan aja, walaupun belum ada yang aktif, ini bangun aja jalurnya, nanti mungkin follow by moment. Pasti akan ada orang-orang lama yang akan aktif lagi di Wikinara. Dan follow orang lama yang untuk aktif, itu insya Allah mudah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ini bisnis kita bisa sampaikan. Bu, Ibu kan belum jalan, ini sudah ada satu jalur, Bu. Untuk jalankan Wikinara, tinggal nerusin kok. Ibu nggak perlu modal lagi. Beda seperti konvensional. Biasanya saya sampaikan seperti itu. Kalau bisnis konvensional, ya, ini bisnis konvensional nih. Kalau bisnis konvensional, kita jalan 1 tahun, terus kita vakum nih, kita berhenti vakum, nggak jalan lagi konvensionalnya. Terus mau jalan lagi tahun depan, itu butuh duit minimal buat renovasi, untuk penyegaran, gitu. Itu konvensional. Tapi di Wikinara, semisal orang join, terus dia nggak aktif 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun nggak aktif. Dia mau aktif lagi, tinggal nerusin. Nggak perlu keluar duit lagi. Jaringannya itu punya potensi besar mungkin sudah. Sudah punya grup ratusan orang, sudah punya omset ratusan juta, bahkan miliaran. Anda tinggal follow up ini orang. Anda sampaikan, lu tinggal nerusin kok, tinggal bangun satu jalurnya. Ya. Jadi, butuh kita mengulik pohon jaringan, itu fungsinya buat itu Bapak Ibu. Saya pernah ya dulu di tim kami, ya, baru ada 2 orang ini sekedar join, cuma pasang posisi aja, pasang posisi, terus saya follow up baru join, ada 2 orang, saya follow up. Saya tujuin potensinya Pak, ini kalau misalnya ini berkembang, potensi seperti ini, saya ulik dengan marketing plan, ya. Ternyata orang ini semangat. Gara-gara tadi, dia belum ngapa-ngapain aja, ya kadang-kadang mungkin Anda sampaikan kan, kita kan nyampaikan, Pak, di sini kan pasang posisi nih. Itu kan mungkin hanya bayangan dia aja. Pasang posisi,
Terus nanti kalau Bapak join duluan, nanti ada pergabungan di bawahnya. Nah, sekarang dia sudah join, tunjukin aja secara langsung di bawah jaringannya. Ini ada orangnya, karena itu kita butuh gerak juga. Seorang leader kan kita butuh gerak juga. Ada orang di bawahnya, follow up. Follow up, kita ceritakan, Pak, ini ada tim di bawahnya, sudah ada 2 orang. 2 orang ini insya Allah nanti akan kerja tim dengan kami, ya nanti akan ada presentasi home meeting dan sebagainya. Saya akan bantu tim ini. Kalau ini pertumbuhannya bagus, wah Bapak tinggal bangun 1 jalur. Dari situ dia tergerak, dia jalan. Ternyata dari hal ini Bapak Ibu, dia tergerak, dia jalan. Dan dia jalan, ternyata pertumbuhan tim di sini lebih besar daripada yang di sini, Bapak Ibu. Pertumbuhan tim di kanannya lebih besar. Pada saat pertumbuhan tim di kanannya lebih besar, dia dengan sadar, karena dia sudah terdrill, ya, dia terbiasa, mindsetnya sudah benar sebagai seorang leader, dia akan bangun kiri kanannya. Dia dibangun di sini, dia juga akan bangun di sini. Jadi dia nggak hanya fokus 1 jalur, dia akan tetap fokus 2 jalur. Karena dia punya prinsip adalah sebagai seorang leader, ini bisnis saya sendiri. Mindsetnya seorang leader tertransfer ke seorang leader juga. Ya, mindset seorang leader tertransfer ke seorang leader juga, dan itu terbentuk di timnya. Oke, jadi ulik pohon jaringan Anda. Makanya kenapa di Wikinara ini kami bentuk passwordnya member kita itu kita buatkan, biar kita bisa login. Kadang-kadang kalau konsumen kan nggak pernah buka-buka kan passwordnya, nggak diganti, ya dibiarin aja gitu. Anda bukain, Anda liatin poin rewardnya berapa, ya, poin tripnya berapa. Nah, itu bisa dibuat follow up konsumen Anda. Pak, konsumen saya ini udah tua, Pak. Gimana caranya follow up? Nah, Anda bisa ketemuin, Anda bisa sampaikan, Pak, ini potensinya, Pak, bisnis ini seperti ini. Yang sudah konsumen-konsumen yang sudah sepuh ya misalnya, Pak, Bapak pengen nggak beli produk Wikinara ini gratis? Oh ya pengen, Nak. Gimana caranya? Ya udah, saya bantu nih. Lebih gampang bantunya. Saya bantu Bapak punya anak, kan coba kenalkan Wikinara sama anak saya sama Bapak. Saya coba ceritakan nanti. Ya. Nah, di situ mungkin bisa jadi, mungkin bapaknya kenalin anaknya ke Anda, anaknya bisa jadi jalan, bisa ikut Wikinara. Ya, ingat, kita memang butuh menggali Bapak Ibu. Kita butuh gali daftar namanya prospek kita butuh menggali daftar namanya member kita, karena memang itulah bisnis MLM. Daftar nama Anda terbatas. Tapi kalau Anda punya tim, ya, dan Anda bisa ngolah daftar nama tim Anda, itu potensi bisnis ini itu besar sekali, nggak bakal habis potensinya. Oke? Jadi itu hal-hal yang kita butuhkan dalam kita membangun bisnis MLM, apalagi kalau kita punya konsumen. Ya. Nah, sekarang kembali ke slide lagi. Pak Yo, bisa dibantu? Oh ini, sorry. Yes, Pak. Minum dulu Pak Firman ya. Ibu tahu aja saya haus sebentar Bu. Oke. Terus Pak, kalau semisal kami nggak punya konsumen gimana? Bapak Ibu misalnya. Saya nggak punya konsumen member gimana Pak? Nah, Anda tinggal observasi tim Anda. Observasi tim Anda yang punya konsumen. Anda bisa kan waktu sharing member, waktu member meeting, Anda bisa ketemu dengan tim-tim Anda kan? Anda bisa observasi siapa timnya yang punya konsumen. Anda tanya. Nah, cari konsumen yang SP-nya tinggi, skala prioritasnya tinggi. Anda bisa observasi itu konsumen Anda di siapa, dari tim Anda nih. Anda punya konsumennya siapa, Anda bisa observasi. Anda bisa atur waktu untuk minta kenalkan konsumen tim Anda. Ya. Nah, setelah itu tinggal gali kedalaman dari konsumen tim Anda. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya mungkin konsumennya orang sudah sepuh gitu ya, atau tim Anda punya konsumen, Anda tinggal minta kenalkan ke konsumennya, kalau SP-nya tinggi, bisa digali kedalamannya. Karena setiap orang itu pasti di bawahnya akan ada orang yang bagus. Kita nggak pernah tahu di bawahnya mereka itu siapa, Bapak Ibu. Ya, kita nggak pernah tahu di baliknya member kita itu ada siapa. Dan ingat,
di bisnis Wikinara itu kan kiri kanan dan itu kan levelnya tidak terbatas. Bisa jadi ketemu orang bagusnya di level ke-6, level ke-7 atau level ke-100. Ya itu. Bisa jadi Anda tetap akan dapat bonus pairing. Ya, yang akan menghasilkan bonus unilevel nanti. Oke, jadi observasi tim Anda, siapa yang punya konsumen, cari konsumen SP-nya tinggi, atur waktu untuk minta kenalkan konsumen tim Anda. Gali kedalaman konsumen tim Anda. Ya. Nah, jadi seorang leader Bapak Ibu harus punya visi dan misi. Mencetak aset yang kuat secara jangka panjang. Ini seorang leader. Ya. Jadi lebih penting aset daripada omset. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita perlu yakinkan Bapak Ibu. Aset itu lebih penting daripada omset. Ya, saya sering kadang-kadang kalau bikin training ngasih pertanyaan. Lebih penting mana omset sama aset gitu. Omset Pak, omset kan penghasilnya aset. Ya, atau mungkin aset. Lah aset kalau nggak hasil omset sama aja. Tapi sebetulnya lebih penting daripada omset atau aset, lebih penting adalah aset. Karena aset ini yang menciptakan omset. Nah, aset ini SDM Bapak Ibu. SDM ini bisa powerful, bisa aktif, ya, bisa produktif kalau memang SDM-nya bagus. SDM-nya tahu bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan cara kerja yang benar. SDM-nya punya visi dan misi karena mereka seorang leader. Ya, jadi dengan Anda punya leader, dengan Anda menjadi seorang leader, ya itu akan tertransfer frekuensinya sehingga mereka juga punya visi dan misi yang sama seperti Anda. Jadi kita juga butuh mencetak leader. Jadi gini, leader itu panutan Bapak Ibu. Anda akan diikuti oleh tim Anda karena Anda pemimpin. Ya, jadi seorang leader itu butuh mencetak leader serta meraih reward dan harus memastikan orang intinya itu punya income. Ya, leader itu butuh mencetak leader ya dan harus kejar reward karena untuk brandingnya dia sendiri dan harus memastikan orang-orang intinya, orang-orang di dalam jaringannya itu punya income besar. Karena mereka juga butuh peran sebagai seorang leader juga. Ya, dan seorang leader memperhatikan semua timnya dan lini kedalamannya dan mencetak sebanyak mungkin pemimpin besar di setiap tim Anda. Itu seorang leader. Ya, nanti ada beberapa hal apa visi misi dan sikap-sikap dan cara-cara bagaimana seorang leader. Itu ada buku-bukunya. Di sini contohnya ini. Ini ada buku 21 Hukum Kepemimpinan Sejati. Beberapa saya ambil dari sini. John C. Maxwell. Ya. Karena ini adalah business leadership. Jadi bisnis MLM itu business leadership. Kalau Anda punya banyak leader di tim Anda kan freedom nanti. Tapi bagaimana kita bisa mencetak leader kalau kitanya sendiri belum menjadi seorang leader? Ya. Oke? Nah, dengan Anda menjadi seorang leader Wikinara, ke depan nanti akan banyak jalan-jalan gratis tiap tahun dengan Wikinara. Caranya adalah perbesar tim Anda. Jadi, ke depan itu akan banyak program trip. Program trip ini akan jalan terus, Bapak Ibu. Jadi program trip ini akan jalan terus di Wikinara ini. Sekarang Thailand sama cruise, ya. Kalau tim Anda besar, pada saat ada program trip dengan cepat, otomatis Anda bisa tembus. Kalau Anda sudah punya tim besar. Kalau Anda sudah punya tim, apalagi timnya besar ya, ada program trip yang muncul, dikeluarkan oleh Wikinara, otomatis bisa jadi Anda mungkin kedip-kedip sedikit gitu ya, tidur sehari, 2 hari, 3 hari, ada hanya coaching tim dan sebagainya, tembus timnya. Itu kualifikasinya tembus. Kenapa? Timnya sudah ada. Ya, nah sekarang ini Wikinara ini masih baru 1 tahun, belum 1 tahun. Dan ke depan akan ada program umroh, akan ada program trip lagi yang lain. Ya, Vietnam, akan ada mungkin program Singapura, akan ada program Eropa di tahun depan. Nah, kalau Anda sudah punya tim dari sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu pada saat nanti dimunculkan programnya, tripnya, timnya sudah ada, otomatis gampang untuk mengejar. Mungkin program itu kualifikasinya 8 bulan, tapi mungkin 1 bulan Anda sudah tembus, atau mungkin bahkan beberapa minggu sudah tembus. Itu yang dialami oleh leader-leader yang membangunnya kemarin.
Trip Thailand yang batch kedua, sekejap mata mereka tembus. Karena timnya sudah ada. Ya. Nah, bayangkan kalau ke depan ada program-program dari Wikinara. Ini kan teman-teman masih pada, kita awal semua nih. Kita kan masih 11 bulan di Wikinara nih. Ibarat kita ini masih perintis, teman-teman ini masih pejuangnya semua, perintisnya semua. Nah, ke depan kalau ada program, Anda bangun dari sekarang, ya, Anda bangun dari sekarang, begitu programnya muncul, Anda bisa langsung 1-2 bulan udah tembus. Nah, saya ceritakan dulu programnya seperti apa. Ini program tripnya Wikinara nih. Saya coret-coret lagi. Firman Bob. Oke, sebelumnya saya pengen tahu, kira-kira siapa teman-teman yang ikut Zoom malam hari ini yang excited untuk ngejar trip cruise? Boleh ketik angka 7. Wah, banyak ya. Siap. Cruise masih April, Bapak Ibu. Jadi cruise ini masih April. Oke, siap ya. Saya coba ceritain programnya dari Wikinara ke depan. Sekarang bulan November. Sampai Januari, ini pit stopnya Thailand. Jadi di sini pit stopnya Thailand. Thailand Januari. Terus sampai April, ini cruise. Di sini cruise. Ya, di sini cruise. Dan sini cruise sama terakhir mobil. Mobil yang 1000 poin kiri, 1000 poin kanan. Tapi kan judulnya kita adalah bagaimana jalan-jalan gratis di luar negeri atau ibadah dengan Wikinara tiap tahun. Jadi tiap tahun kalau Anda ikuti Wikinara, ada kembangan tim yang maksimal dari sekarang, itu setiap tahun paling nggak 2 atau 3 kali itu bisa trip jalan-jalan gratis dengan Wikinara. Ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini Thailand sampai 31 Januari, April 30 poin kiri kanan, April ini 100 poin kiri kanan. Ya, saya terus di sini 100 poin. Nanti pada saat Januari di sini, ya, pada saat Januari selesai, berarti start 1 Februari, saat 1 Februari di sini akan dimulai program umroh. Di mana program umroh ini 7 bulan sampai Agustus. Oke, di mana program umroh ini nanti sampai bulan Agustus. 7 bulan. Poinnya 175 poin kiri kanan. Nah, jadi pada saat orang bergabung di Januari, Anda bisa lihat ya polanya ya. Anda pada saat orang yang baru bergabung di Februari, ya, pada saat orang bergabung di Februari, mungkin untuk ngejar April, cruise itu berat. 100 poin kiri kanan. Bisa tergantung effortnya orangnya. Terbukti ada yang teman-teman tembus April, tembus cruise ini 1 bulan. Ya, ada yang tembus April ini 1 bulan, orang baru. Orang baru. Kalau orang yang lama ada banyak. Ya. Ada yang 1 bulan tembus cruise itu ada juga. Nah, tapi di sini ada waktu 3 bulan nih. Jadi Februari,
sampai April, Februari, Maret, April, 3 bulan untuk ngejar 100 poin kiri kanan. Mungkin beberapa orang ngerasa nyampe nggak ya, sampai nggak ya saya di cruise? Bisa jadi seperti itu. Tapi pada saat nanti kita buka program umroh, mereka visinya bukan cruise saja, tapi umroh. Selama 7 bulan mereka ngejarnya umroh Bapak Ibu. 175 poin kiri kanan. Nah, di mana program dia ngejar umroh, itu poinnya untuk bantu Anda ngejar cruise. Nangkep ya? Jadi orang yang bergabung di sini di Februari ambil poin trip, itu mungkin goalnya dia untuk umroh. Nah, tapi poin ini juga untuk poin cruise Anda. Jadi per 1 Februari nanti itu ada trip untuk umroh. Ya, sampai Agustus. Nah, di mana poin untuk ngejar itu orang-orang baru di sini ingin ngejar umroh, itu poinnya mereka bisa membantu Anda untuk cruise. Oke? Jadi semua orang nanti semua member walaupun member-member yang lama pada saat 1 Februari TET gitu ya, itu ada program umroh. 175 poin kiri kanan, Agustus berangkatnya Oktober. Berangkatnya umroh nanti, umroh ini berangkatnya Oktober. 175 poin kiri kanan. Berarti kalau Safir kan 1000 poin kiri kanan. Ini cuma 175 poin kiri kanan. Didiskon kurang lebih sekitar 80%-an. Gak tahu ya diskon berapa. Pokoknya dari 1000 ke 175, tapi 7 bulan. Ya. Nah, buat Anda yang sekarang ngejar cruise, otomatis pada saat ada member baru ada di bulan di sini, member baru di bulan Februari, Maret, April, kalau mereka bergabung, ya itu akan mendorong Anda untuk dapatkan cruise. Karena itu kejar dengan maksimal. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau semisal Anda bangun tim Anda dengan maksimal di sini. Ini sekarang bulan November, Desember, Januari. 3 bulan Anda bangun tim. Anda punya tim di sini. Anda punya tim aktif. Anggaplah tim aktif Anda misalnya ada 30 orang kiri kanan. Begitu 30 orang kiri kanan ini, Anda kejar Thailand, ini orang aktif. Anda bayangkan dia bergerak di bulan Februari, bulan Maret. Dia bergerak, bertubuh aja sama 30 poin kiri kanan. Anda sudah punya poin untuk umroh juga. Yang poin itu juga bisa mendukung untuk cruise Anda. Ya. Jadi Bikinara ini mensupport kawan-kawan agar tripnya bisa tembus, agar cruise-nya bisa tembus. Kami buatkan konsep seperti ini. Nah, pada saat April nanti sampai Agustus, oke, ini sampai Agustus, gitu. Begitu April selesai, ya, begitu April selesai, di sini ada program reward lagi yang pendek. Mei, Juni, Juli. Ya, Mei, Juni, Juli ada program pendek juga. Poin pendek untuk trip yang pendek antara Malaysia, Singapura atau Vietnam. Yang untuk mendongkrak umroh Anda. Ya. Kalau Anda member yang sudah punya tim, otomatis sekejap mata itu tembus. Karena timnya sudah jadi di sini. Jadi kalau Anda sudah punya tim, otomatis yang reward pendek ini akan tembus, bantu juga untuk umroh Anda tembus. Berikutnya setelah itu, setelah Agustus ini, trip Eropa. Jadi Agustus, setelah September. September kita mulai trip untuk Eropa. Ya, Eropa nanti mungkin sekitar 6 bulan, jangka waktunya, berangkatnya tahun 2026 berarti. Nanti ada Eropa lagi, nanti ada trip umroh lagi, seperti itu. Tapi kalau ini tembus Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ke depan Anda bisa trip itu 3 kali. Thailand, cruise, umroh. Ya, seperti itu. Kalau yang non-muslim gimana? Holy Land. Jadi ada Holy Land, jadi bisa umroh atau yang non-muslim Holy Land. Diadakannya di bulan Oktober nanti. Ya, dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, tahun depan kalau misal kawan-kawan sudah punya tim ya, sudah maksimalkan kerjanya, timnya besar, bukan hanya umroh Bapak Ibu, tapi bonusnya itu bisa, saya percaya itu sudah ratusan juta yang Anda bisa terima. Ya, kita bisa umroh sama-sama, kita bisa Anda bisa Holy Land sama-sama dengan tim Anda mungkin. Kalau bangun tim dari sekarang, besarkan dari sekarang. Ya, jadi momentum Wikinara ini, momen emasnya itu sekarang Bapak Ibu, tahun 2024.
karena kita masih nyari perintisnya. Grand launching-nya itu masih 19 April, masih tahun depan. Grand launching masih sekitar 6 bulan lagi, April tahun depan, ya. Dan tahun-tahun sekarang ini masih banyak orang-orang yang saya melihat Wikinara ini jadi fenomenal ke depan. Insya Allah akan jadi fenomenal Bapak Ibu, karena saya lihat 11 bulan ini yang income-nya ratusan juta sudah sangat banyak. Itu masih 11 bulan. Bagaimana kalau sudah 2 tahun di Wikinara ini? Bagaimana kalau sudah 3 tahun di Wikinara ini Bapak Ibu? Income-nya per bulan bisa ratusan juta, bisa miliaran. Kalau sudah 3 tahun. Tahun 2026 nanti, itu mungkin akan banyak orang yang income-nya miliaran totalnya di Wikinara. Dan 2026 nanti mungkin banyak orang yang baru tahu Wikinara juga, karena sebesar apapun Wikinara, lebih banyak juga yang belum tahu. Kita belajar dari bisnis multi level yang lain. Sebesar apapun MLM nomor 1 di dunia, omsetnya terbesar, kita belum pernah diprospek. Contoh Amway, saya belum pernah diprospek sampai sekarang. Potensinya masih besar, omsetnya triliunan. Ya, Anda bayangkan 2026 nanti di Wikinara itu banyak orang yang udah terima reward, rumah mewahnya mungkin, rumah 2,5 miliar, udah terima reward 3,6 miliar, income-nya sudah ratusan juta, bahkan miliaran, total income-nya sudah belasan miliar mungkin di Wikinara. 2 tahun, 3 tahun dari sekarang. Dan orang-orang yang baru tahu Wikinara 2 tahun, 3 tahun ke depan nanti mungkin akan ngomong seperti ini. Enak ya orang yang bergabung Wikinara 2024. Enak ya yang tahu Wikinara tahun 2024 dan jalannya serius. Nah, itu kan sekarang Bapak Ibu. Itu sekarang. Tahun 2024 itu sekarang. Yang sekarang ini teman-teman jalan dengan serius. Mungkin banyak sukanya, banyak dukanya. Tapi 2 tahun lagi Anda akan diiri oleh orang-orang. Anda akan dibilangin sama orang-orang, enak ya kamu bergabung tahun Wikinara 2024. Itu tahun sekarang Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya Wikinara ini. Tinggal bagaimana effort kita di Wikinara ini dikerjakan seperti apa. Ya, program-programnya sudah saya tunjukin. 1 Februari TED itu ada program umroh. Sampai Agustus. Ya, setelah selesai April ada program trip lagi yang untuk bantu umroh Anda. 1 Februari ada program umroh yang bantu cruise Anda. Nah, kalau Anda nggak bangun dari sekarang timnya, kan sayang. Sudah tahu programnya seperti apa. Sudah saya paparkan hari ini. Ya. Nah, tinggal bagaimana kitanya. Bagaimana effort kita, karena 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, saya percaya beberapa teman yang serius, itu akan banyak dapat hal dari Wikinara. Ya, dan saya percaya owner kita, founder kita, Papi Putra Siregar, Dr. Oki, ya, Bu Ina, dan Bu Dewi, pasti akan cari partner-partner bisnis terbaik untuk bisnis-bisnisnya mereka juga. Dan itu pasti akan mereka cari di Wikinara. Kenapa? Di Wikinara orang yang sukses, Bapak Ibu, itu orang yang terbentuk mentalitasnya. Bisnis ini tidak bisa dibeli dengan uang. Bisnis ini, orang sukses itu butuh berjuang, butuh berproses. Nggak bisa orang beli peringkat safir, nggak bisa orang beli peringkat diamond, nggak bisa Bapak Ibu. Di luaran sana orang bisa beli bisnis. Tapi di MLM, orang yang sukses itu orang yang berjuang, Bapak Ibu. Orang yang berjuang. Nah, tinggal siapa mereka nanti. Oke, mungkin cuma ini dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ayu. Silakan kalau ada yang mau sharing-sharing. Dahsyat ya Bapak Ibu, malam hari ini kita telah belajar banyak dari Pak Firman tentang bagaimana mengolah konsumen menjadi leader aktif, leader produktif Bapak Ibu. Dan semuanya bermula dari kita. Suaranya mati Pak Ayu. Oh mati? Jelas Pak suaranya Pak? Halo? Aman, Oh iya, aman. satu hal lagi Bapak Ibu. Oke. Satu hal lagi. Pak Ayu suaranya, ini Pak, mati Pak. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau saat ini menekuni Wikinara bisnis, saran saya jalankan Wikinara secara serius. Jangan kasih waktu, jalankan Wikinara ini ya, fokus 2 tahun, ikuti pola kerja yang benar, kalau nggak menghasilkan tinggal. Ya, terkadang kita butuh kacamata kuda kalau kita pengen berhasil di bisnis Bapak Ibu. Terkadang kita butuh fokus. Ada hal yang lain di luaran sana, ya. Kalau memang itu konsepnya bisnis yang memang tidak mengganggu waktu Anda, silakan. Tapi kalau memang Anda sudah ada punya bisnis sebelum Wikinara, tetap dikerjakan. Ingat, Wikinara tetap bisa dikerjakan di waktu luang. Ya, jangan tergoda hal-hal yang sepertinya enak, tapi itu menjerumuskan di belakang. Banyak bisnis di luar sana seperti itu. Entah itu bisnis money game, bisnis online, ya, yang sifat-sifatnya investasi.
Nah, saya sampaikan kemarin saya ngobrol sama Pak Yo dengan di rumah saya ada tim, saya sampaikan ke mereka kalau memang Anda ingin investasi, ya, ada investasi. Pertama yang kita harus punya itu tabungan dulu. Saya pernah belajar dari salah satu pakar finansial, ternyata kalau kita mau investasi, ya, kalau kita mau investasi itu minimal kita harus punya tabungan 1 miliar dulu. Minimal kita harus punya tabungan 1 miliar dulu. Kalau belum punya tabungan 1 miliar, jangan main investasi. Kenapa? Karena banyak resikonya. Ingat investasi itu high risk, high return Bapak Ibu. High risk. Memang high return, tapi orang lupa high risk. Nah, 80-95% orang investasi itu gagal. Ya, kenapa kalau investasi banyak orang gagal? Karena memang di situ resikonya besar Bapak Ibu. Butuh ilmu yang kuat, butuh mental yang kuat, butuh orang paham ilmunya. Butuh orang yang paham ilmunya, ya. Jadi investasi itu untuk lifestyle, bukan untuk life. Investasi itu gaya hidup Bapak Ibu, bukan untuk hidup. Kalau Anda investasi cuma modalnya 1 juta, 10 juta, dapat sebulan 5%, itu cuma 500.000 buat hidup. Nah, prosentase yang paling besar dalam bisnis itu pertama kerja, kedua bisnis. Prosentasenya bisa puluhan persen, bisa ratusan persen. Tapi kalau sudah main di investasi, Bapak Ibu sekalian, ya, kita investasi untuk hidup itu susah, mentalnya nggak kuat. Akhirnya banyak orang yang tidak paham ilmunya, mereka terpuruk. Gitu. Nah, pada saat Anda sudah punya tabungan 1 miliar, di situ bisa dikatakan Anda sudah sehat dalam berbisnis. Anda punya bisnis yang jalan, Anda punya pekerjaan yang mapan. Nah, di situ Anda investasi, Anda bisa pilih investasi di mana ya? Entah di dunia saham atau real estate, seperti itu. Nah, karena resikonya berat, resikonya besar, di situ mungkin Anda loss, tapi tidak akan khawatir. Kenapa? Karena sudah punya bisnis yang menyokong usaha Anda, yang menyokong hidup Anda. Nggak bingung. Gitu. Jadi, kalau memang teman-teman hari ini lagi habis-habisan, jalankan bikin arah serius, jalankan itu. Jalankan serius 1-2 tahun ini. Saya percaya, nanti dari hasil bikin arah ini, Anda bisa bangun bisnis yang lain, Anda bisa investasi di tempat-tempat yang lain yang untuk mendukung impian Anda, untuk mendukung mencapai impian Anda. Oke? Mungkin cuma itu tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Yu. Yes, Pak. Jelas, Pak, suara saya? Halo? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke, Bapak Ibu, tadi kita udah dapat banyak ilmu dari Pak Firman ya. Suaranya Jadi, mati, Pak. oh mati. Jelas Pak Firman, jelas. Warnanya kakak Iyo jelas. Jelas kok, Pak. Lanjut Kak Iyo. Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar banyak dari Pak Firman ya, Bapak Ibu. Jadi semuanya bermula dari kita, Bapak Ibu. Ketika kita aktif, ketika kita memantaskan diri, dan ketika kita menjadi member yang aktif, maka semua jaringan kita juga akan aktif. Dan temukan di jaringan kita ya banyak teman-teman mereka-mereka yang bisa mendapatkan leader aktif itu dari para konsumen yang awalnya mereka konsumen dan akhirnya mereka bisa menjadi member aktif dan menjadi leader aktif gitu ya. Dan semuanya bermula dari kita. Ketika kita aktif itu akan attract, akan menarik orang-orang menjadi aktif. Dan luar biasa tadi Pak Firman juga mengingatkan bahwa di bisnis ini adalah bisnis kepemimpinan. Ketika kita mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dan kita menyadari bahwa mindset di bisnis ini adalah ini bisnis saya, Bapak Ibu akan mengalami breakthrough yang sangat luar biasa pastinya seperti kata Pak Firman tadi ya. Dan pastikan Bapak Ibu memanfaatkan semua acara Wiki Academy. Ya, kita punya Zoom itu hari Senin malam, hari Rabu malam, dan hari Jumat malam Bapak Ibu. Itu secara online. Secara offline kita punya acara-acara WOP, Grand WOP itu ada di banyak tempat ya. Salah satunya tanggal 30 Juni itu hari Sabtu ada Grand WOP kapasitasnya 1.000 orang di Makassar. Jadi buat 30 November, Pak. teman-teman halo? 30 Sorry, November. 30 November gitu ya. 30 November. 30 November di Makassar, Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman yang punya saudara, kerabat di Makassar, bisa diundang ke sana. Karena itu akan dihadiri sama Papi Putra Siregar, Dr. Oki Pratama, dan juga Ibu Ina Rahman, dan juga akan ada Pak Firman, Pak Dev, dan juga saya. Jadi pastikan Bapak Ibu
melihat lagi daftar nama yang ada di Makassar, dan buat teman-teman yang di Makassar ini kesempatan buat Anda bisa cepat untuk naik peringkat dengan memanfaatkan pertemuan. Bapak Ibu, acara malam hari ini sangat-sangat luar biasa sekali. Saya sendiri juga belajar banyak hal malam hari ini, Bapak Ibu. Karena di bisnis ini sebenarnya memang benar kita butuh pengulangan terus-menerus ya, Bapak Ibu. Kita butuh pengulangan terus-menerus. Bayangin kalau hari ini, malam ini, Bapak Ibu, Anda mengundang banyak tim Anda belajar sama Pak Firman. Pastinya setelah Zoom malam hari ini, teman-teman akan ngebul semua. Teman-teman akan panas semua. Ya. Kenapa? Karena udah dibuka semua trip-tripnya gitu ya. Thailand, lanjut lagi Star Cruise, lanjut lagi umroh, lanjut lagi Korea, dan juga teman-teman Bapak Ibu di 2025 berkesempatan mendapatkan Hyundai Stargazer semua. Amin amin gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan info lagi Pak Firman? Iya, untuk Januari kita ada bootcamp, syaratnya kristal. Ya, untuk Januari ada bootcamp di Jakarta, Jabodetabek. Tempatnya di Jabodetabek ya, Jakarta atau Tangerang. Tapi yang pasti bulan Januari antara tanggal 11 sama 12. 11-12. Syaratnya kristal, bootcamp. Nanti ada tiketnya, tapi dapat produk. Kawan-kawan dapat produk. Nanti akan disampaikan sama leader-leader Anda. Ya, bulan Januari. Terus paling dekat acara besok Grand WOP di Makassar, maksimalkan. Hari Minggunya 1 Desember ada WDO, Wikinara Distributor Orientation. Yaitu penting Bapak Ibu, itu adalah pola kerja, mindset, bagaimana caranya Anda menjadi seorang profesional dalam network builder, itu kami bahas di WDO. Dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Nanti akan ada Pak Yohanes, akan ada Pak Dev, dan ada saya nanti yang isi materi di sana. Jadi mungkin buat yang di Makassar atau sekitar Makassar, ya inti sari bisnis MLM, bagaimana cara kerjanya itu di WDO-nya. Syaratnya harus member dulu, ya pastikan teman-teman bisa hadir di WDO yang di area Makassar dan sekitarnya. Dan berikutnya acara Crystal Above itu untuk bootcamp di bulan Januari. Itu aja Pak Ayu. Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu, tadi informasi yang sangat luar biasa ya dari Pak Firman. Jadi malam hari ini kita beri applause yang luar biasa dari rumah kita masing-masing, Bapak Ibu, untuk informasi yang sangat luar biasa, dan ucapkan terima kasih buat Pak Firman. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, ya, dan pastikan Bapak Ibu Anda selalu aktif ya untuk ikut acara-acara seperti ini, karena acara seperti ini Bapak Ibu ini adalah pertemuan yang penting. Karena pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri, Bapak Ibu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Sukses untuk kita semua dan sehat selalu. Dan sukses untuk mencapai Thailand, Star Cruise, dan juga umroh, dan juga Holy Land. Ya, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa selalu menjaga stamina, sehat, dan selalu luar biasa. Go Star Cruise 2025 buat teman-teman yang fokus. Thank you buat Pak Firman, thank you Pak. Thank you buat Bu Ririn dan semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan Grand WOP Makassar. Thank you.